Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Rabbi ishrah sadri wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dan payun urang panjatkeun puji sinan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimana di awal dia masih kaya ngalusurkeun ka urang sadana rahmat, taufik, hidayah sareng inayahna. Mudah-mudahan kenikmatan kita kurang biasa langsung semangat beribadah kamantungan. Oke, mudah-mudahan kurang sumping di tempat langsung demi langkahna sing ganjaran di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah dina Ahad malam anu kahiji tahun 2024. Mudah-mudahan tahun kemarin atau tahun 2020 ibadah-ibadah kurang ditampi ke Allah Subhanahu wa taala. Atau mudah-mudahan oke tahun 2024 ieu peningkatan ibadah kurang mudah-mudahan tingkat bulan jatan ibadah anu rugi menurut gambaran teu aya di perubahan tahun-tahun teh tetep kayak mana orang mun biasa tingkatnya kayak mana orang nyata kesuahidina yang iringan semangat tapi diperbanyak iringan nyumpingan majelis-majelis taklim foto kecil. Alhamdulillah dina unian dia kepada isi kajian pengesanan Bapak Ustaz Haris dina kajian hadis arba'in atau pribadi selaku pembawa acara aturkeun nuhun pisan ke para ibu bapak ngurus nyisikeun sebagian hartana kanggo konsumsi. Mudah-mudahan tos digawelkeun bapak ibu sadayana sing kenging ganjaran atanapi di gentos penulanggung aduh amin ya rabbal alamin. Pada banyak konten kan wakos mangga ulang dangukeun karena langsung disampaikan ke pengesanan Bapak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah takbirati wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang mengharapkan rahmat Allah dan Allah Azza wa Jalla wahdahu. Alhamdulillah pada malam ini di Ahad pertama di tahun 2024 bulan Januari, alhamdulillah kita bisa masih istiqomah untuk memakmurkan masjid Ar-Rahmat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan kenikmatan jamuan Allah, yaitu ampunan, rahmat, barokah Allah Azza wa Jalla wa amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di Ahad ke-1 kita akan membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah dan kita memasuki hadis ke-15. Al-hadis al-khamisul ashar. Adapun hadis yang ke-15, min hisalul iman al-qawlul husnu wa riayatul haqqul dha'ifi wa zat, yaitu tentang tabiat iman. Tabiat kebiasaan. Orang yang memiliki keimanan punya kebiasaan. Al-qawlul hasan, yaitu ucapan yang baik. Wa riayatun, dan pemeliharaan atau perlindungan hak
wal dhaifi, hak kepada tamu, wazali, dan hak kepada tetangga. Ini judulnya tentang tabiat iman itu, ucapan ngasai, bagus, baik, terus memelihara hak tamu dan tetangga. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Man kana, barang siapa yang terbukti yu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada al-akhir, falyaqul khairan, maka ucapkanlah, berkatalah yang baik, au liyasmut, atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka muliakan jarahu, tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka muliakan tamunya. Nah, ini berkenaan tentang akhlak fiqliyah dan akhlak qauliyah. Jadi kita beragama Islam, selain kita menyembah kepada Allah dengan sholat, zakat, puasa dan sebagainya, ada amalan-amalan akhlak yang akhlak ini bermacam-macam, dan ini merangkum 3 amalan. Ada amalan fiqliyah, ada amalan qauliyah, dan yang ketiga amalan hati. Jadi kalau misalkan kita beragama Islam hanya sholat saja, tetapi tidak mempraktekkan sholat, dari 2 sholat itu maka sholatnya dipertanyakan. Karena sholat itu bukan hanya menggugurkan kewajiban kita, tetapi sholat itu harus membekas setelah pada sholat. Kalau sholatnya semua rata, bagus, rapi, tertib, ya, imamnya ruku, makmumnya ruku, ya. Tetapi setelah sholat itu harus ada, ya, implementasi dari sholat itu. Nah, salah satu akhlak mulia, makarimul akhlak atau makarimul akhlak ini ada yang fiqliyah, ya, pekerjaan, ucapan, dan hati. Nah, di dalam hadis arba'in ini, ya, ada kalimat yu'minu, maksudnya al-iman kamil. Jadi iman itu harus sempurna, karena iman kita kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, ya. Maka agar naik iman kita, apalagi Allah mempersembahkan kita masuk ke tahun baru Masehi 2024, maka harus meningkat keimanan kita. Tidak boleh kalah dengan tahun 2023. Makanya al-iman, ya, al-imanul kamil. Jadi iman itu harus sempurnakan lagi. Bagaimana cara menyempurnakan iman itu? Ya, salah satunya adalah beriman. Beriman kepada Allah dari akhir, dia falyaqul khairan, dia berucap yang baik. Jangan sampai berjanji tapi tidak melaksanakan janji itu. Jangan sampai berucap tapi tidak melaksanakan. Jadi ustaz teh sholat, tapi ustaz itu sholat. Jadi ustaz teh baca sholawat, tapi ustaz tidak baca sholawat. Orang yang menyampaikan kebaikan tetapi tidak melakukannya, kaburatan indallahi an taquma, dosanya besar. Jadi mustami jeung para ustaz itu lebih dosa besar ustaz kalau tidak melaksanakan. Kalau ustaz dan mengeluh tahajud, makmumna tahajud, ustaz atau tahajud ustaz, air bolong-bolong aja lah, dan manusiawi. Beda dengan level para nabi, ya, istiqomah. Kita yang minimal tidak sambulan teh bolong pilu 4 minggu, ya, tapi harus berprestasi lah.
Apalagi tahun 2004 kalau bisa mah 1 tahun dia tidak pernah tidak hadir tahajud. Ya. Nah, akhlak-akhlak yang mulia ini selain kita menyembah kepada Allah dengan sholatnya, dengan tahajudnya, dengan baca Qur'annya, dengan sholawatnya, dengan zikirnya, maka akhlak-akhlak ini harus muncul setelah ibadah ritual kepada Allah, yaitu mengimani. Nah, iman ini adanya di hati. Jadi kalau kita sudah iman kepada Allah dan hari akhir, maka harus falyaqul khairan aw liyasmut. Berucap yang baik atau diam. Nah, apa yaumul akhir? Yaumul akhir yaumul qiyamah. Wa huwa waqtul jaza. Hari kiamat, hari waktu ada balasan alal a'mali dari amal-amal kita. Jadi kalau kita beramal baik hari ini, prestasinya akan baik, balasannya pun akan baik, bahkan Allah lipat gandakan balasannya. Kalau logika kita satu mengeluarkan uang 100.000, kemudian kita merasa akan kembali 100.000 sama. Kenapa? Karena Allah akan menggantikan lebih dari itu. Jangan salah, rezeki itu bukan materi saja. Ketika Bapak Ibu datang ke majelis taklim, itu rezeki. Ketika Bapak Ibu masih hidup di tahun 2004, itu rezeki. Ketika kita duduk di majelis taklim, kemudian sholat berjamaah, itu rezeki, Pak. Kadang rezeki itu kita sempit memikirkan itu rezeki, itu uang. Sedangkan Allah berjanji seluruh makhluk itu dijamin rezekinya. Jangankan itu, meminta fil ardi illa Allah. Sesuatu yang merangkak di muka bumi ini, hewan yang tidak pernah kita lihat, semuanya diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Kita manusia, kita harus punya tujuan. Jangan sampai tujuan kita beda dengan tujuan Rasul. Jangan sampai tujuan kita seperti tujuan hewan. Kita itu nyembah kepada Allah, itu tujuan kita. Makanya salah satu indikasi tabiat iman itu ucapannya itu bagus. Kalau itu tidak bisa kita ungkapkan dengan ucapan itu, diam saja. Takutnya ucapan kita menyakiti orang lain. Nah, ini jadi kita harus berusaha lebih dewasa. Ketika kita sudah 30 tahun usianya, tergilas dengan waktu berubah menjadi 40 tahun, tergilas oleh waktu 42, 43, terus sampai kita memasuki ranah 50, digilas lagi dengan waktu sampai 60 tahun, digilas lagi sampai 70 tahun. Allah sediakan waktu untuk apa? Apakah tujuan kita itu untuk mengumpulkan harta? Bapak Ibu, kalau kita punya harta, banyak angin naon, bener. Mengadu harta seueur angin naon sebenarnya. Kita punya harta itu untuk apa? Senangkan. Makan, minum, tidur, makan, minum, tidur seperti hewan. Hubungan suami istri seperti hewan. Tapi sebenarnya hakikatnya diberikan harta lebih itu untuk ladang ibadah. Maka berbahagialah para donatur yang masih istiqomah memberikan santunan, memberikan infak sedekah untuk majelis taklim, untuk yatim piatu. Berbahagia, Pak. Karena panennya bukan di dunia saja, tapi di akhirat kita akan mendapat panen yang hebat. Panen yang tidak bisa kita sangka-sangka, luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling jauh. Nah, di sini tadi barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, dia harus berbuat perkataan yang baik atau dia. Barang siapa yang iman kepada Allah pada hari akhir, dia harus memuliakan jarahu, tetangganya. Apa itu paling jarahu? Yuhasilu lahul khair. Kita harus bertetangga baik, jangan menyakiti tetangga kita sekalipun tetangganya non-Islam, sekalipun tetangganya kafir, sekalipun tetangga itu menyakiti kita. Itu Islam. Islam mengajarkan jangan membalas api dengan api, tapi balaslah api dengan air. Kenapa? Karena Allah mengajarkan dan memberikan contoh pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita melakukan kebaikan dan melaksanakan nilai-nilai ibadah kita. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 7, In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik,
perbuatan baik kalian itu di anfusikum, untuk kalian sendiri. Jadi kalau bapak hari ini infak itu butuh sebenarnya itu untuk orang lain, tapi untuk bapak sendiri. Kalau bapak rajin baca sholawat, baca Quran, kemudian majelis taklim diagungkan, disiarkan, itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Ya, jika kalian berbuat baik, maka perbuatan baik kalian itu untuk diri kalian sendiri. Wa in ahsantum falaha. Tapi apabila orang itu melakukan keburukan, dia melakukan perbuatan buruk, ya, perbuatan yang Allah laknat, perbuatan yang manusia benci, falaha, maka itu untuk dirinya sendiri. Jadi Allah tidak hadis kursi sok anjir seneng melakukan kemaksiatan. Allah tidak geber, tidak berubah kekuasaannya, dibebaskan. Karena kita punya pedoman hidup yaitu Al-Quran dan hadis, maka tidak boleh kita menyia-nyiakan waktu. Semakin waktu bertambah, boleh waktu bertambah 2024 tahun sampai 2040 tahun pun boleh. Tetapi pada hakikatnya setiap waktu berjalan, hakikatnya kita mendekati kematian. Berkurang jatah waktu hidup kita, berkurang kita bisa berhidup di dunia ini, ya, bersama keluarga, bersama sahabat, majelis taklim. Bukankah di ruangan ini banyak orang-orang yang pernah duduk di sini dan hari ini tidak hadir? Kenapa? Karena kematiannya sudah tiba. Kita sebenarnya diberikan pelajaran oleh Allah di tahun 2024 agar kita lebih baik lagi mengisi waktu itu. Takutnya begini Bapak Ibu yang saya muliakan, 2024 tahun terakhir buat hidup kita. Jangan merasa besoknya kita masih hidup. Jangan merasa kita masih muda. Jangan merasa kita masih sehat. Kematian tidak memandang sehat, tidak memandang kita bahagia, sakit, miskin, tidak dipandang, karena kematian tidak pandang bulu. Maka sebenarnya waktu yang berjalan itu sebenarnya sedang membuat kita mendekati ajal kita. Timis hidup. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani Allah. Jadi yang kita lakukan setelah kita iman kepada Allah dan hari akhir, paling jauh berbuat baik kepada tetangga. Paling baik tahu. Iya. Ayat atau di hadis selanjutnya kita harus memuliakan baik tahu. Itu tamu kita. Ya. Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah makan kalau tidak ada tamu. Luar biasa. Ali bin Abi Thalib babul ilmu, ya, pintu ilmu yang Allah sampaikan dan Rasul pun menyampaikan ilmu, gudangnya ilmu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi beliau tidak akan pernah makan sebelum dia memberikan makanan kepada orang lain, sebelum ada tamu datang ke rumahnya. Dan beliau meminta bukan meminta kebahagiaan, berikan pujian kepadamu ya Allah, berikan pujian kepadaku ya Allah. Ulama maksudnya, ya Allah berikan kebahagiaan, kan gitu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib minta ujian. Kalau ujiannya berhenti, aku mau. Ya, sedangkan ujian itu terus bertambah. Ya, bertambah. Fiqhul hadis, adapun fikih pemahaman hadis, wa ma yursilu, wa ma dan apa-apa yursilu yang menunjukkan ilahi kepada hadis. Jadi baru kita masuk ke penjelasan. Tadi mau kumpul Bapak Ibu ya. Kita masuk ke pembahasan dalam al-awwal al-insanu wa alaqatu bil mujtama'. Iki jelema teh ya nyantolan, berikat, berhubungan ya dengan manusia lain, bil mujtama'i, dengan masyarakat. Mun aya jelema geus 10 tahun di jodoh tapi tidak bermasyarakat, dia sebenarnya sudah melanggar aturan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di hadis dalam hadis ini manusia itu erat hubungannya dengan manusia lain. Bil utama, utama itu masyarakat. Cuma beda yang kurang mau datang kemudian butaan, batuta memutuskan silaturahmi. Nah masyarakat kurang teh kudu dimulai, jodoh teh kudu dimulai, jodoh teh
almarhum Abah Abdar, mun didoakeun kurang eta orang-orang yang dahulu mereka itu mendapatkan investasi di akhirat ketika masjid ini masih ada. Beruntung orang-orang yang masih hidup masih mendoakan. Beruntung orang-orang yang masih berada di masjid ini, ya, menyiarkan agama di masjid ini. Dan orangnya bakal ngocor ibadah, bakal ngocor amalan-amalan urat, pahala-pahala di Allah ketika kita wafat ada asar kita pernah duduk di masjid. Jadi kumaha haji jalan mati butuh jalan. Teu aya jalan anu maot ibak nyalira, lumpat nyalira, jalan urkeun maju nyalira tidak. Ya ini saudara insan hayat dunia mana? Ya manusia itu harus hidup di dunia ini ma'ana sana manusia. Tong jeung jin wae. Ya mikir jeung jin ngobrol teh. Tadi jelema, jeung jelema deui. Ya. Wa taqumu bainahum wa bainahum ala khatin wa ihtiba wa irtaba qawatin. Ya. Dan manusia itu harus tegak dan bisa menegakkan di antaranya dengan berkaitan dengan berhubungan. Wa yahtajuhum wa hum yahtajuna ilaihi. Mereka membutuhkan kita membutuhkan mereka. Tong merasa orang teh geger, orang teh hebat di kade, tua di kade, hebat di kade ya. Tapi kita sebenarnya butuh mereka. Butuh mereka. Jangankan orang lain mata kita butuh dengan penglihatan. Buat ada apa ada mata tapi tidak melihat. Buat apa ada tangan kalau tidak bergerak tangannya? Kita butuh pada makhluk yang lain. Bukan menuhankan makhluk, tetapi kita berhubungan dengan makhluk. Kadang Rasulullah SAW itu berhubungan dengan makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kan gitu ya. Rahmat sebagai rahmat semesta Rasulullah. Gaulna tanggung-tanggung jeung malaikat, jeung hewan, jeung alam semesta. Jadi yang kahiji tiku hadisna nyaeta manusia butuh manusia lain dan kita harus menjadi manusia yang bisa bermasyarakat. Jadi min kamalil iman anu kedua adalah min kamalil iman nyaeta min kamal menyempurnakan iman kita. Karena salat itu hanya batas sebagai bentuk kewajiban kita. Dan kita harus ada buahnya. Kalau kita punya tanah tapi tidak ada atap, tidak ada jendela, bukan iman nama. Dengan tanah hukum, tanah tadi ibaratkan sholat. Tantang menjadi bangunan kita mau sholat, ya kalau misalkan tidak ada, ya membentuk satu bangunan, maka babul ibadah as-sholat, pintu tina sholat, pintu ibadah sholat. Jadi sholat itu harus membekas setelah sholat. Nah, min kamal iman. Apa kesempurnaan iman itu? Qaul khair. Nya kalau ucapan saya. Tong sampai ke ucapan urang teh mitna batur, tong sampai ucapan urang teh nyarekan batur, ngaremehkeun ilmu batur, nyarek murid batur. Tong. Emang urang teh saha? Nyamu masuk maca hadis kan hiji nyarekan batur. Sedangkan hadisnya 63 tahun Rasulullah berucapnya 63 tahun plus lah 40 tahun diangkat jadi Nabi 23 tahun Rasul mengucapkan hadis. Bayangkan fi'liyah, qauliyah, qalbiyah. Jadi berarti itu ya. Nah, jadi sempurna iman teh kudu ucapan anu sae atau diam. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, beliau mengatakan al-istiqamah ta'allaqu bil aqwali wal afwali wa ahwali wan niyyat. Al-istiqamah teh nyantoran berikat ya, berhubungan dengan ucapan, dengan perbuatannya, dengan keadaannya dan dengan niatnya. Kurang teh salat gerakan ya, ucapan ayat Usoli Allah ayat entah tapi kudu dipraktekkeun. Hiji urang kudu bergerak tong cicing wae da urang teh jelema
Ya, kalau kita ingin dapat rezeki harus bergerak. Emang rezeki itu ada yang ditakar. Ya. Cuma kalau kita ingin ditambah keran-keran yang lain, Allah akan bukakan keran-kerannya. Kalau kita bergerak, kan orang sholat yang bergerak. Ya. Lalu berucap, ucapan anu kumaha saya teh? Yang ucapan anu dicontohkeun ku Rasul nalika urang sholat. Ucapan eta kudu dipraktekkeun di alam dunia. Nalika urang masih hidup, urang ucapan urang ku saha? Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kita kecil, ucapan kita tidak boleh sombong. Sami Allah liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya, maka kita harus mendengar baik-baik. Datang bapak Pak ieu tempat, ieu teh sae Pak. Cuman menjadi masalah nama kita leutik. Beda dengan di mana? Di Mekah. Maksudnya lain jutaan, lain ribuan. Kurang mah lain puluhan. Kenapa magnet puluhan? Enggak jutaan. Nah, kan sebenarnya kabar kana lebih. Jadi mun aya tempat jelema ngumpul dia baru kana hebat. Sampai kemarin saya ngobrol dengan KUA ya Batu Nunggal. Sekarang itu kalau haji itu harus menunggu 26 tahun. Ya, harganya 57 juta. 57 juta apa itu teh Pak? Nungguan 26 tahun. Habis 44 tahun tambah teh. 26 tahun. Jadi seberapa usia teh? Awit tambah 2 genap jadi seberapa? 70 terus kan tambah orang hirup nunggu sekali 26 tahun. Orang Kemenak menyatakan seperti itu. Kemarin di pasar yang Fatul Rahman itu dia ada halal para ulama kiai, yaitu bertemu dengan kaula baru dapatin ya. Nah itu ya. Jadi istiqomah berhubungan dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan keadaan, dengan niat. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu. So Rasul kita Musnad Imam Ahmad, tidak istiqomah iman seseorang hamba. La yastaqimu, tidak akan istiqomah ya iman abdin hamba hatta yastaqima qalbuhu, sampai dia istiqomah hati. Kalian berhiji hati. Jadi orang melihat kudu karena Allah, eta izin kudu dititikkan istiqomah. Gitu itu Rasul teh. Wala yastaqimu qalbu, dan tidak akan ajeg istiqomah hatena hatta yastaqima lisanuhu, sampai istiqomah lisan. Jadi hati jeung lisan teh kudu satu. Pempatoja iya, cek hati teh iya, cek ucapan teu iya. Nah ini tidak boleh ya. Sedangkan dalam hadis Rasul yang istiqomah itu ya tidak dikatakan istiqomah imannya seorang hamba sehingga dia istiqomah hatinya, dan tidak dikatakan istiqomah hatinya sehingga istiqomah lisannya. Anu kedua, anu katiga al-qaulu fi kalami sababul ra'. Jelema bakal teuleum ucapan, disebabkan ucapannya sampai dia akan tenggelam dari sebuah kesedihan, kehancuran. Jadi menurut orang teh barokah, bahkan mungkin sisa di alam barja, dalam kubur, di padang di neraka, sabab ucapan urang, karang urang teh awal. Iya perhatian. Jadi penyebab jelema disiksa teh geuningan penyebabna banyakna ucapan. Wa sautul lisani tariqun najah, sedangkan ucapan eta teh suara lisan teh tariqun najah, jalan keberhasilan. Kalau Pak Maha Presiden teh itu presiden pintar sama berpolitika. Nah, Ustaz teh bisa nyampein hadis Al-Qur'an sama belajar. Kenapa itu bisa baca Quran yang bagus? Karena belajar. Kenapa geuningan pelajari jago bahasa ada saya, warnanya saya, karena dia berusaha belajar. Tanpa belajar nggak bisa Pak. Walaupun sekarang banyak yang praktis, tapi sebenarnya ikro itu mengajarkan untuk belajar. Tong ngaos, ngaos teh itu
tingkah laku batu gitu menjelma kita bakal gitu tak itu tingkah laku teh pangkol gimana jelma bawang teh itu banyak gitu gitu ya. Nah dia teh perlu dipelajari tuh orang. Nah ketika sudah tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, maka kita posisikan ya tingkah laku yang baik. Maka pesan dari fikih hadis di sini adalah penyebab kebanyakan orang tergilas, terjun, ya, mereka dia celaka karena lisannya, dan lisannya itu adalah sebenarnya penuntun aja, ya, jangan kebaikan, jangan keberhasilan. Ini ya, Allah Subhanahu wa taala maya yalqiruna min qaulin illa ladaihi raqibun. Ingatnya tidak terucap dari ucapan mayal bidu apa-apa yang dilapatkan min qauli dan ucapan illa kecuali ladaihi di sisi jelema eta teh naon raqibun atidun ya muncul berama naon malaikat raqibun atid naon eta raqib artinya penjaga diawasi lah mun aya CCTV canggih di dunia naon bisa di hijaban urang, tapi pengawasan Rocky kan Rocky teh pengawas kan nyawa teh malaikat Rocky baik nyawa teh naon teh apa penting nang ieu teh Rocky teh naon Pak mengawasi kita memantau kita jelema anu teh dipantau kabeh ieu presiden tetap dipantau ieu wali tetap dipantau semua yang namanya manusia baik itu yang banyak dosa maupun yang banyak pahalanya, baik akhlaknya tetap dipantau. Ada raqibnya. Wa atid, raqibun atid, atid naon dia selalu siap hadir mencatat. Ada di raqib atid teh kalau raqib artinya secara tekstual mengawasi, kalau atid secara tekstual mencatat. Ya, raqib atid itu berapa malaikat raqib teh mencatat kebaikannya. Tersawir loh, atid ya kan keburukan. Tersawir, tapi secara tekstual ya atid itu adalah yang mencatat kita. Mulai dari nol balik ya nol ya tahun sampai wafat kita catatannya. Tidak ada yang terhapus kecuali dosa yang kita tobati terhapus. Makanya banyak bertobat. Belum bertobat. Nah itu yang ketiga. Jadi ada raqib dan atid pada diri. Berhati-hatilah. Orang dewasa sering ngawas pada suka dia banyak ya. Sudah tahu raqib atid banyak orang bisa terbawa-bawa terus ya. Bahaya ya. Nah Mu'adz bin Jabal pernah menyampaikan wahal yukabbun nasu ala manahirihim bin nari ila hasaidil al-lisan. Dan ini disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal dari hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa tahu kalian banyak manusia dilemparkan ala manahirihim ya sampai wajahnya dijungkirkeun Pak. Dilebetkeun binari kana neraka illa hasaidu disebabkan hasil panen al-sinatihim tina ucapan ada Pak. Tong galihah, tong sawoka, tong sombong, tong ampuh, tong merasa mabuk ngalamunan Pak. Da urang dirasakeun Pak. Kita betul doib karena Imam Syekh Abdul Qadir sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan semua itu Allah. Biar dalil itu. Semua itu Allah. Artinya kita itu tidak ada sebelumnya. Allah adakan kita, semua diadakan oleh Allah, diadakan oleh Allah, semuanya. Dan itu semua Allah yang berbuat tersebut. Diri kita itu Allah yang menciptakan. Jadi pun jangan mawas diri, ngaji diri. Oh kita ya Allah, ayana kurang kudu hati-hati tentang kehidupan. Makanya seluruh manusia, seluruh jin itu ada tujuannya. Tetapi kalau seluruh makhluk yang tidak punya tujuan salat kepada Allah, ibadah kepada Allah, mereka ada tasbih dan tahmid.
kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tasbihnya seperti yang Allah ya tadi kajian Qutbul Ghaib itu ya itu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya memberikan sebuah isyarat kepada kita ketika kita lihat angin kencang ya menimba longsor tabrakan kabehan itu Allah. Makanya kalau ada yang meninggal dunia kan biasanya orang istighfarnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seharusnya tindakan sebelum itu ada yang harus diucapkan. Alhamdulillah. Mungkin alhamdulillahnya. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau dijaharkan alhamdulillah. Oh, sebenarnya teman sensi itu kayaknya dari mahotnya. Tahu. Sabab cuma ucapan Rasul ketika ada yang mati, meninggal, sakit tetap puji Allah. Cuma orang bahagia. Kalau misalkan bapak tidak berangkali jantan menteri misalkan, ya jadi 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 lurah, ya, jadi kepala sekolah, jadi punya jabatan. Apa yang diucapkan selain sujud syukur Rabbi auzini an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mal shalih tardahu fi badika salih. Ada dua khusus singkat ada. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah Allah aku biasa masjid alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah teningan dia teh sampai kita rasa gorengan ya manis ya manis. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji Allah yang telah memberikan kenikmatan ya tatimmu shalihat dengan kesempurnaan kebaikan. Bang, jadi berarti kudu ngagungkeun Allah, muji Allah nalika urang senang maupun tidak senang. Nah, jemaah sekalian kaum muslimin rahimanillah, jadi sampai mengatakan bukankah kamu tahu ya manusia banyak dilemparkan ya dijungkirkan wajahnya disungkurkan api neraka illa asaidul alsinatihim karena penyebabnya mereka memanen dari lisannya. Jadi urang teh loba dosa teh tulisan urang kan. Merasa benar, merasa paling hebat, masih paling soleh. Punten, abdi teh lain merasa paling soleh kan ditakdirkeun ku Allah kudu baca kitab, kan. Ini mah biasa. Tapi ditakdirin ku baca kitab. Ya, belajar ya sama. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ada berkenan. Tah urang teh kudu punya adab kan. Adabna naon? Apa? Isrul muslimin ala yatakallama bihi fihi nafa. Urang teh ucapan teh kudu manfaat. Nah, dina kitab Jawahirul Kalam atau Jalul Uluyah dina Syarah Nawawi ya ternyata dahulu ba'dul ulama al-kalama arba'atul aqsam. Ai ucapan teh kalam teh aya opat. Nu kahiji dororun ukufun. Ucapan nanti mengarugikeun batur murni ngarugikeun batur. Jadi ucapan nanti dengan tengeun apa? Nanti aya jelema teh itu Pak. Berucap tapi menyakitkan. Berucap tapi merugikan. Kade Pak, provokator. Ya. Dua, wanakun maksud ya, mahdud ya. Ada ucapan yang bermanfaat tapi murni manfaatnya memang sesuatu bermanfaat mau menjadi jelema eta ngobrol menjadi sadoyan dengan aya manfaat baru istiqomahna ajak salat eta ucapan eta teh bersyukur ada orang yang menegur kita memberikan nasihat kepada bersyukur itu yang disebut naf'un muhdud. Yang ketiga adalah wadorun wa manfaatun ya ada ucapan yang madorah yang rugi dan ada juga yang bermanfaat. Tah eta mah kadang-kadang ngomong ieu sae ada obat deui. Ya, ini ada yang seperti itu ya. Berucapnya bang jelek tapi besoknya baik. Kan ada yang seperti itu. Nah, ada juga wala dorun, tidak ada manfaat ucapannya
tidak rugi, wala manfaatun, dan tidak manfaat. Ayat itu. Nah, para ulama pang saya nak ucapan teh ai wa huwa anakum mahfud. Ucapan manfaat. Saya murni nyampaikan ayat Al-Qur'an, murni Al-Qur'an. Nyampaikan tausiah. Sebelum tausiah kan pacar heula. Ya, jangan sampai senang-senang ngomong teh gitu kan. Dua ayat katakanlah nya pacar heula. Ya, start ya. Nah, bahkan dalam sebuah hadis ya, ala nabiyukum bi amrayni khafifain. Sebenarnya aku memberitahukan, ingat ya, ada dua urusan yang sangat ringan dan itu adalah mudah. Yang pertama adalah asumtu diam. Yang kedua adalah wahusnul khuluq, yaitu yang baik akhlaknya. Jadi mun misalkan urang can bisa nyarios ngambil lepat cicing heula. Mun urang harus bisa menyampaikan dengan baik, dengan merenah dan tidak menyakiti, jadi berpikir dulu, oh ini bagus, sampaikan. Kalau sampaikan ucapannya dengan hawa nafsu kita. Nah, waqala Luqman li ibnihi, dan Luqman pernah berucap kepada anaknya, lau kana kalamu min fiddah kana sukutu min dah. Kalau ucapan itu dijadi ucapan itu peraknya, maka dia itu emasnya. Sawal Luqman, satu Luqman teh lain nabi lain rasul, namanya jelas dalam Al-Qur'an. Kenapa? Allah mudah mengangkat orang-orang yang viral di telinga Allah. Allah mudah viralkan manusia di kalangan para nabi, para rasul, bahkan seluruh manusia. Luqman bikin begini. Ternyata berucap itu perak, diam itu mun boga ilmu tong diem bae. Mas terus ya terus ucapkan dakwah, sampaikan. Ya, sampaikan. Ya. Nah, ini ya. Nah, bahkan ada yang lebih inilah ya, lebih ini ya. Maka man kasara kalamuhu. Nah, ini namanya Ustaz Basri tabiin ya. Ya sufilah walillah. Barang siapa yang banyak berucap, ya, kami banyak berucap. Man kasara kalamuhu, barang siapa yang banyak ucapannya, perkataannya, ya, kasaruhu saktuhu, maka dia banyak tergelincir, kekeliruan. Jadi mun loba jelema teh ngomong, pasti banyak kekeliruan. Jadi jangan merasa tenang, ya. Wa man kasara malu, barang siapa yang banyak hartanya, kasara ismuhu, maka akan banyak dosa. Mun jelema soal hidayah tuh menjelma boga harta kendaraan dir nang dia Pak oh can mincak ka masjid pertanggungjawaban besar. Jadi tongklit orang datang ke masjid jauh Pak, tongklit orang selesai lemah kurang teh kendaraan orang teh digunakan dengan baik. Makanya kalau kita punya mobil datang ke Aljabar punya mobil. Kalau kita punya mobil ya pakai motor. Ya, karena semua akan dipertanggungjawabkan. Kendaraan itu kan milik Allah. Kita hanya diberi fasilitas. Nah, kalau kita fasilitasnya digunakan dengan baik, barokah. Nah, ini dia. Nah, jawab sekali kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang keempat ada bersalah. Waladina hum anillahi mu'minun. Ciri orang yang baik kata Allah dalam Al-Qur'an ayat 3, orangnya ya meninggalkan yang lagi itu yang laku yang ngalah. Jadi bukan ngobrol pada dia penting we bermanfaat. Ayo ngobrol mah ya bisa. Cuman yang tidak bermanfaat yang jauh. Jadi orang yang begitu. La taksuru kalam bi ghairi dzikr. Janganlah banyak berucap tanpa zikir kepada Allah. Fa inna kasrul kalami, karena orang yang banyak berucap bi ghairi dzikr uswatul lil qalbi, maka akan keras hati. Jadi misalkan kurang banyak berucap, ucapkan tanpa zikir ke Allah, karena menyampaikan kebaikan, benar keras hati. Wa in 'abdan nasu, dan orang yang paling jauh dari manusia binallah dari Allah al-qalbul qasi, yaitu hati yang qasi. Apa itu qasi? Yang kejam, yang bengis. Nah, itu penyebaran karena banyak berucap, karena perlu
usian la ilaha illallah. Usian dikir Pak. Pakai orang apa teh. Nah, nang itu mah dari seperti lainnya. Yang kelima al-anayatu bizari wal wisaya. Kepedulian kepada tetangga Pak. Wal wisaya, naon wisaya teh? Ya, nasihat atau perintah ya kepada ini tetangga. Min kalam iman wasilul Islam ya, itu adalah sebagai penyempurna iman ya, kemudian kebenaran Islam dan kebaikan, sehingga kita pun harus bertetangga dengan tetangga yang baik. Wa Allah wa la tusyriku bihi syai'an. Allah berfirman dalam ayat 36. Wa Allah subhanahu wa ta'ala wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian syirik ya kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana, berbuat baik kepada orang tuanya. Wa bil qurba, dan berbuat baik kepada kerabat terdekatnya. Wal yatama, dan orang anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa jahil fil qurba, tetangga yang dekat. Wa zahil junubi, dan tetangga yang jauh. Wa sahibil bizambi, dan teman sejawat. Tangkuran teh bertetangga teh harus baik, baik itu yang dekat, yang jauh, kerabat kita, apalagi orang tua kita. Yang keenam adalah ida'ul jarri al-qalil ihsan salihah. Eta urang teh kudu bertetangga yang baik karena iman. Ya. Sampai Rasul mengatakan, "Mazalul Jibril yusini bizarri." Tidak henti-hentinya Jibril berwasiat kepadaku bizarri tentang tetangga. Hatta dengan annahu sayuwarisu, sampai aku menduga tetangga itu akan dapatkan warisan. Luar biasa. Sampai mengira Rasul itu tetangga itu akan diberikan warisan. Kenapa? Hati-hati dengan tetangga. Wasiat tetangga. Dah ayeuna mun imam urang kauluan serang, urang jauh di Jakarta. Urang maot salam surkeun, salam malian eta dulu kurang jauh tatangga. Nah, man la ya'manu jaruhu biwa'iqati. Barang siapa yang tidak aman tetangganya dari akibat kelakuan bejatnya, ya, aira yusalimu min sururi, dari keburukannya. Punten Pak, adabu ya, maka orang tersebut wallahi, demi Allah tak beriman. La yu'minun, wallahi la yu'minun, wallahi la yu'minu bila man ya Rasulullah. Siapa yang tidak beriman itu, siapa yang tidak sempurna iman itu, tetangga yang buruk dengan tetangganya. Bayang perubahan ukuran tetangga di mana pun harus baik. Ya. Min wasail ihsani ilal jarri. Yang ketujuh adalah ya, kita menjadi orang yang menyampaikan baik kepada tetangga. Santun Pak kata tetangga. Ya, wasailul birri ihsanu ilal jarri al-qasil. Sedangkan tetangga itu dengan orang lain, ya dengan cara baik itu ya banyak. Ya. Satu, mawasatuhu indal hajati. Yang menghibur ya ketika tetangganya punya hajat. Apa? Yaitu ketika orang itu kita kenyang, jangan sampai kita kenyang tetangga kita kelaparan. Bahaya besar. Makanya idza tabahtam markan fa'aksir ma'ahu. Apabila kau membuat masakan atau sedang masak sop, maka fa'aksir, ya, maka perbanyaklah naon ma'ahu kuahnya, bagikan kepada tamu. Pak, sudah pesan nomor satu nanti kita waktu. Intina kurang kudu menjaga sageran, ucapan yang bagus, yang baik, kalau tidak bisa diam. Yang kedua, baik kepada tetangga kita dan baik kepada tamu kita. Tamu itu punya hak asia adia saya. Ada 3 hak tamu, ya 3 hari haknya cepat. Kali orang bertamu teh cukup 3 kali teh lebih dari itu tak boleh. Ya. Wajah itu yang awalnya itu malam satu malam. Maka awal dari itu kalau sudah tahu. Kalau kita menjamu tamu itu lebih dari 3 hari, maka itu sudah. Tapi kewajiban. Makanya tolong Pak, tamu itu tamu nanti mau menolong. Minggu menolong tak beradab, tak berngawas, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, panjang, ya. Berkenan tentang tamu, ya, kemudian pas intinya
Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus baik kepada tetangganya, karena tetangga itu adalah bagian dari kehidupan kita yang harus kita jadikan manfaatnya. Salah satunya adalah bertetangga dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang pertama kita pernah ada dia cukup dia kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya qadir hajat, Allahumma ya kafir mahimmat, Allahumma ya dakhil bariyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'ul amrad, Allahumma ya mujibal da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma hdim lana li husnil khatimah wa na'udzu bika min syarri aqibati su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah Al-Fatihah.